Mari kita buka hati kita pagi hari ini. Izinkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, memimpin jiwa kita kepada ketenangannya yang sejati. Mari saat kita menaikkan pujian, rasakan Dia hadir di dalam hatimu dan memberkati engkau pagi hari ini. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Kau Tuhan, haleluya. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Hanya kepadamu. Amin Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan.
dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan. Haleluya, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pembantuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu, padamu kami berseru ya Tuhan, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Pagi hari ini, Kaulah biarlah pujian ini menjadi isi hati kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Hati kita memuji-muji Dia, sebab Dia Tuhan yang baik bagi kita. Haleluya. Sepanjang umur hidupku. Tuhan, Engkau mengetahui Terpujilah Kau apa yang ada di dalam batin dan hati di kami. atas segalanya. Pagi hari ini kami di hadapan-Mu. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari katakan, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, saat kita memuji Tuhan dengan pujian ini, Tuhan taruhkan di dalam hati saya satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 148 ayat 1 yang berkata demikian. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku,
Tuhan memberi pengertian di dalam hati saya. Dan ini selalu sebenarnya diingatkan kepada kita setiap kita masuk di dalam pujian penyembahan, bahwa Tuhan itu ada di tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya ketika kita datang beribadah, memuji dan menyembah Dia, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa kita. Karena kita akan naik ke tempat tinggi dan bertemu dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku, diingatkan bahwa di tempat tinggi itulah kita dapat merasakan kedamaian. Bahkan digambarkan ketika kita ada di tempat yang tinggi, kita dapat melihat ke bawah, ke suasana, ke sekitar, ke lingkungan di mana kita ada. Kita dapat mengerti setiap jawaban Tuhan untuk setiap hal yang kita sedang pikirkan, kita gumuli, kita rindukan. Itu sebabnya kita selalu diajak untuk naik ke tempat tinggi, bertemu dengan Dia, dan di sana Dia akan menceritakan perbuatan yang ajaib. Di sana juga Dia akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang kita belum ketahui, yang kita dapat lihat di tempat tinggi. Pagi hari ini apapun situasi yang sedang kita hadapi, mungkin beberapa di antara kita keadaannya baik, puji Tuhan. Tapi jika ada yang keadaannya sedang tidak baik, percayalah, ibadah kita pagi hari ini akan membawa keberkatan bagi setiap kita. Kita akan diberkati di dalam kehadirannya yang akan membawa kita ke tempat tinggi, dan kita akan diberi pengertian dan kepuasan oleh Dia. Oleh sebab itu mari benar-benar taruh hatimu pagi hari ini di hadapannya. Dia akan memberikan sesuatu bagi engkau. Ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Ada mujizat. Sekali lagi mari katakan. Aku percaya ada mujizat. Ada mujizat di dalam ibadah kami pagi hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Katakan amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Thank you Lord Jesus. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan, oh Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Hanya Yesus. hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan. Kau Tuhan jadi andalanku. Benar ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan Tuhan yang ku percaya. percaya.
sedang membutuhkan jawaban doa. Aku percaya Imani pujian ini. Tuhanku dahsyat. Engkau yang merindukan di dalam ibadah ini Tuhan menjamah hatimu. Naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Pagi hari ini mujizat Tuhan sedang menghampiri engkau. Haleluya. Pagi hari ini pujian ini ketika engkau naikkan dengan segenap hatimu, mujizat sedang menghampiri engkau saat ini. Amin. Di dalam nama Yesus. Mujizat sedang menghampirimu. Kalau engkau percaya itu akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terima dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes, the Lord. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Jesus, amen. Ada mujizat. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Jesus. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya. Haleluya. Yesus, haleluya. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amen. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya. Mari katakan dengan iman. Aku percaya Yesusku ajaib. Pagi hari ini hadir memberkatiku. Dia hadir. Dia datang. Beri kabar. Yes. Amen. Haleluya. Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Haleluya.
diberi kelegaan. Yang kekurangan akan diberi kelimpahan dalam nama Yesus. Amin. Yang merindukan kehadiran Tuhan di dalam hatinya, pagi hari ini Tuhan hadir di dalam hatimu, memberi kedamaian, memberi sukacita, membangkitkan rohmu. Haleluya. 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 Lihatlah Tuhanmu yang baik ada di dalam hatimu. Ya, Dia hadir memberkati engkau. Dia tahu apa yang engkau butuhkan. Engkau membutuhkan hadirnya. Engkau membutuhkan dirinya lebih dari apapun juga. Dia hadir, Dia hadir, Dia hadir di dalam batinmu. Pagi hari ini Dia hadir. Dia datang bagi engkau. Dia datang untuk engkau karena Dia mengasihimu. Haleluya. Sambutlah Dia dengan penuh sukacita. Hari ini engkau diberi kelegaan, diberi damai sejahtera, diberi sukacita, dan Dia akan melengkapi semua kebutuhan. Dia Tuhan yang penuh dengan mujizat. Haleluya. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi mari katakan. Aku percaya ada mujizat. Firman-Nya membawa mujizat bagi engkau. Aku percaya Firman-Nya akan memberi engkau keteguhan hati. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yang diberkati katakan. Aku percaya ada mujizat. Yes, man. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Kami percaya di dalam Engkau ada mujizat. Selalu ada mujizat bagi kami, orang-orang yang Engkau kasihi.
mujizat yang hadir di hati kami, di dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kepercayaan kami penuh kepadamu, di dalam segala keadaan kami. Engkau ada dan itu adalah mujizat yang hadir selalu di hati kami semuanya. Terima kasih, terimalah pujian kami, dan kami percaya damai sejahtera telah mengalir di hati kami semuanya. Dimanapun kami berada, Engkau menghibur kami, Engkau meneguhkan hati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami mau belajar firman-Mu, biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan, memberi pengertian yang baru bagi kami semua. Berkati dimanapun kami berada pada saat ini, pengurapan Roh-Mu menyertai, melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Kita masih di rumah masing-masing hari ini, tetapi Tuhan tidak terbatas di dalam kasih-Nya, dalam cintanya. Dia ada dimanapun kita berada dan itu adalah mujizat. Jadi ketika dinyanyikan selalu ada mujizat, bersama Tuhan ada mujizat, kehadirannya bagi kita itu adalah mujizat. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan kita di dalam Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu hadir, menyertai, menolong, menghibur kita di setiap saat, setiap waktu. Puji Tuhan. Saya rindu menyambung share minggu yang lalu. Jika minggu yang lalu saya share tentang di rumah Bapa tapi tidak menikmati berkat. Tetapi hari ini saya mau bercerita tentang dari ayat yang sama, yaitu dari kitab Lukas 15 juga. Tetapi saya ingin baca di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya ingin baca buat kita semua, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Amin, sampai di sana saja. Saya ingin beri judul share kita pagi hari ini, saat ini adalah tentang 2 anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cerita tentang rumah Bapa, ini cerita tentang kehadiran, tentang semua hal yang baik di dalam Bapa, di surga, di dalam Yesus. Di sana ada semua yang baik disediakan bagi anak-anaknya, dan tentu sesuai dengan pujian kita, di sana ada mujizat. Ada perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Bapa di surga kepada anak-anaknya. Ada 2 orang anak dalam cerita ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum ayat yang ke-11, Tuhan Yesus itu cerita tentang bahwa di surga itu akan ada sukacita besar jika ada 1 orang bertobat. Dan saya sangat yakin ada 2 orang yang akan kita cerita ini juga adalah orang-orang yang akhirnya memahami tentang Bapa dan kasih-Nya. Mari kita lihat cerita ini karena kita sudah hafal dengan Lukas 15 ayat 11 dan seterusnya itu. Ada satu keluarga, ada bapak dan kemudian punya 2 anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. 2 anak laki-laki ini menggambarkan tentang kita, menggambarkan tentang model atau warna orang percaya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, ada di dalam ibadah-ibadah, ada di dalam pelayanan-pelayanan, selalu bersama-sama dengan Bapa di surga. Tetapi 2 anak laki-laki menggambarkan tentang keadaan atau macam keadaan kita, orang-orang yang percaya. Ini ada cerita yang seru Bapak Ibu Saudara. Saya ingin cerita 2-3 poin saja tentang 2 anak laki-laki ini. Yang pertama, anak sulung digambarkan di sana tidak banyak diceritakan karena judulnya ini adalah sebenarnya anak bungsu. Tetapi saya melihat bahwa anak sulung juga terlibat di dalamnya. Kita membaca di ayat selanjutnya bahwa anak
sulung ini adalah digambarkan sebagai anak yang setia. Ya, saya mendapatkan poin yang pertama itu dia setia bersama dengan bapaknya. Dan kemudian yang kedua, dia disebutkan juga sebagai pekerja. Jadi dia bekerja bersama-sama dengan bapaknya, zaman itu di ladang, dan anak sulung ini bekerja di ladang. Dia seorang pekerja keras. Kemudian yang ketiga, saya menemukan bahwa anak sulung ini adalah memiliki sifat yang kurang bijak. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti kita dapatkan ayat di belakang ketika dia mendengar ada keramaian di rumah, dia bertanya kepada hamba-hambanya, ada apa di rumah? Dan mereka menjawab, oh di rumah ada pesta. Bapakmu atau bapak membuat pesta karena adikmu yang hilang itu telah kembali. Tetapi kemudian dia marah dan tidak mau masuk rumah sampai akhirnya bapaknya datang dan memberi pengertian. Salah satu yang disampaikan anak sulung ini kepada bapaknya adalah begini. Setelah sekian lama bersama-sama dengan bapak, tapi bapak tidak pernah memberikan kepadaku seekor lembukah untuk bersenang-senang dengan kawan-kawanku. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa sifat baik pada diri anak sulung ini. Tadi saya sebut yang pertama adalah dia setia. Yang kedua dia seorang pekerja keras karena dia di ladang terus. Ya biasanya orang yang setia pekerja, dia tidak memikir macam-macam, dia lurus-lurus saja. Tapi ternyata dia juga menyimpan hal yang tidak baik di dalam hatinya. Apa itu? Bahwa dia ternyata hanya bekerja dan tidak merasa menikmati apa-apa dari apa yang dikerjakannya karena dia merasa bahwa apa yang dihasilkannya itu adalah punya bapaknya. Nanti Bapak Ibu Saudara teman-teman akan terkejut dilihat di ayat sebelumnya karena di dalam ayat yang ke-12 ketika anak bungsu itu meminta bagian warisannya, bapaknya setelah membaginya sebenarnya. Jadi sudah dibagi kepada mereka berdua sudah diberikan. Tapi ternyata anak sulung ini tidak paham. Makanya saya menyebutnya dalam poin yang ketiga, ada nilai tidak baiknya adalah kurang bijaksana. Ini adalah gambaran juga tentang kebanyakan dari kita atau beberapa di antara kita adalah orang-orang yang setia. Setia beribadah, setia melayani, bahkan pekerja, pelayanan, melakukan banyak hal untuk Tuhan. Baik dalam hal-hal rohani maupun di dalam hal-hal jasmani untuk mengasihi orang lain atau mengasihi Tuhan. Tapi ada hal yang kurang pada kita seperti sifat anak sulung ini adalah dia tidak dapat menikmati apa yang baik dari apa yang dikerjakannya itu. Ketika kita memuji Tuhan dengan ada mujizat, adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa untuk kita. Kita merasa atau kita mendapati bahwa anak sulung itu tidak merasa memperoleh perhatian, memperoleh kasih, pemberian dari bapaknya. Sehingga dia protes keras, bahkan tidak mau masuk dalam acara pesta itu. Ini terjadi juga bagi kita. Ada banyak di antara kita, baik para pelayan maupun orang-orang percaya, tidak dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri, yang sesungguhnya telah dicurahkan bagi kita. Sebenarnya masalahnya di mana? Masalahnya adalah karena kurang bijak, kurang mengerti. Anak sulung ini lebih fokus kepada pekerjaan-pekerjaan saja. Lebih fokus pada kegiatan-kegiatan saja. Apa yang dilakukannya sesungguhnya tidak sampai di hati. Dia tidak menikmati. Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita, orang-orang percaya dan pelayan-pelayan adalah bahwa apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan maupun untuk sesama kita, kita harus dapat menikmati
kebaikan-kebaikan Bapa di surga. Kita menikmati bahwa Bapa itu baik, Bapa itu indah bagi kita. Mujizat adalah yang terbesar, tentu keselamatan. Kita telah diselamatkan di dalam Yesus. Mujizat selanjutnya adalah bahwa Dia telah menarik kita, menjadikan kita itu anak-anaknya. Kita boleh saja berpikir bahwa mujizat, pekerjaan Tuhan yang hebat-hebat itu berhubungan dengan pertolongannya, berhubungan dengan berkat-berkatnya. Amin, saya setuju. Tetapi percayalah bahwa yang utama dan yang terutama adalah kebutuhan hati kita untuk dekat dengan Bapa, dapat menerima perhatian-perhatian Bapa di surga di dalam kuasa Roh Kudus, itu ada sesuatu yang menyenangkan. Anak sulung ini tidak memperoleh persekutuan yang baik. Mungkin kita berpikir, oh bapaknya tidak dekat. Kalau kita lihat dari gambaran bapaknya ini sangat friendship, sangat dekat dan sangat hangat. Kita membaca bahwa jangankan kepada anak sulung, kepada anak bungsu yang sudah kurang ajar sekalipun, dia masih bisa menyambutnya, memeluknya, dan menciumnya, sekalipun dia berasal dari tempat yang jauh, dari kandang babi, tapi dia melakukannya. Jadi kita melihat bahwa ini gambaran dari Bapa di surga yang sempurna dalam kasihnya, dan itulah yang perlu kita nikmati sekarang ini. Kondisi kita yang tidak baik sekarang ini, hal yang penting bagi kita adalah kita dapat menikmati persekutuan kita, pengenalan kita, kebersamaan kita dengan Bapa di surga. Jadi ketika kita kehilangan persekutuan dengan Bapa di surga, kita kehilangan maksud, pengertian maksud kasihnya kepada kita kehilangan berkatnya. Kita hanya mengerjakan sesuatu secara rutinitas, kewajiban, dan lain sebagainya, tapi kita tidak menikmati. Jadi ini gambaran dari juga kita semua, kadang-kadang kita kurang bijaksana, kurang mengerti, sehingga kita tidak dapat menikmati hal-hal baik yang Bapa sudah siapkan bagi kita semuanya. Haleluya. Poin selanjutnya adalah ada anak bungsu. Nah, anak bungsu ini berbeda sama sekali, jadi berlawanan. Kalau nanti teman-teman bisa membayangkan anak sulung itu mungkin pendiam, pekerja keras, santai, mudah menerima apa saja, no problem, tidak banyak komplain, dia senang dengan ya sederhana. Tidak dengan anak bungsu. Saya mendapat 3 poin sederhana saja, nanti bisa ditambahkan ya. Yang pertama ini bahwa anak ini adalah anak yang energik sebenarnya, ya energik, tapi saking energiknya dia tidak segan-segan juga untuk melawan orang tuanya, bapaknya di sana ya. Yang kedua saya mendapati bahwa dia suka enjoy, suka senang-senang. Sebaliknya dengan anak sulung tadi ya, jadi ini suka senang-senang, santai-santai, mungkin manja-manja, enggak mau kerja lain sebagainya begitu ya. Baru yang ketiga, ini anak bungsu mirip juga, dia tidak paham tentang hati bapaknya. Ya, saya ingin terjemahkan beberapa poin ini sederhana. Jadi bagaimana mungkin sudah enak, sudah nyaman di rumah bapak seperti itu, anak bungsu itu tiba-tiba, ya tentu kalau kita baca mestinya tidak tiba-tiba. Ada proses, ada pengaruh, ada sifat di dalam dirinya yang tidak baik, sampai akhirnya di dalam ayat yang ke-12 itu dia bicara kepada bapaknya dan dia minta bagian atau haknya. Ada cerita ya, jadi ini ternyata di Israel itu anak laki-laki punya hak, punya bagian begitu ya, dan dia menuntutnya. Sekalipun itu belum waktunya karena ini berhubungan dengan warisan. Tetapi anak bungsu ini tidak peduli. Tentu bapaknya bilang jangan, sudah tidak usah kemana-mana,
Nikmati saja apa yang ada, semua yang Bapak punya ini, tapi anak ini tidak. Kenapa? Karena dia memang memiliki jiwa petualang, begitu kira-kira ya. Dan dia tidak peduli, dia melawan bapaknya. Selanjutnya apa? Tidak hanya melawan, karena memang dia senangnya, saya sebut tadi suka bersenang-senang, mungkin ya itu dia lebih senang, no problem, tidak punya beban terlalu berat seperti anak sulung, tapi dia hanya bersenang-senang. Sehingga kalau kita baca ayat selanjutnya, dia menerima warisan, pembagian warisan itu, dia pergi dan bersenang-senang. Ya, bersenang-senang. Jadi ada juga seperti itu untuk kita, orang-orang percaya yang judulnya itu hanya senang-senang. Senang-senang itu bicara tentang banyak berkat, pikirannya tentang jaminan-jaminan, tidak menyukai kesukaran, kesusahan ya Bapak Ibu Saudara, sekalipun memang tidak ada orang yang menyukai kesukaran, tetapi orang-orang yang jiwanya model bersenang-senang adalah orang-orang yang tidak siap untuk menerima kesukaran-kesukaran yang terjadi di dalam hidupnya. Bukan orang-orang yang merelakan diri untuk dididik, merelakan diri untuk mengikuti kehendak Bapa di surga. Ini adalah orang-orang yang menolak didikan-didikan Tuhan jika dilakukan dengan keras. Sementara kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan itu ada waktunya mengasihi kita, ada waktunya untuk mendidik kita. Nah, orang-orang yang memiliki sifat bersenang-senang, itu biasanya memang tidak mau didik, tidak mau diajari. Ya, dia pokoknya maunya saja. Tidak bisa dengan hukum-hukum rohani. Bapak Ibu Saudara, dalam kenyataannya, dalam hidup ini bahwa ada waktunya kita bersuka cita, kita tertawa, ada waktunya kita bisa cukup dengan semua yang kita perlu, ada waktunya kita punya banyak pundi-pundi, ada waktunya semua baik-baik, tetapi ada waktunya keadaan menjadi suram. Apa yang kita simpan mulai menipis. Jalan-jalan mulai gelap, jalan-jalan banyak batu-batu. Akan terjadi dalam kehidupan kita, perjalanan yang dilalui, yang kita lalui ini. Dan anak bungsu, model anak bungsu ini tidak siap untuk itu. Saya yakin bapaknya sudah mengajar, bapaknya sudah mendudukkan mereka berdua mengajar, menasehati, tapi dia nggak terima. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena dia memang inginnya senang-senang saja. Tapi Bapa di surga atau gambar di sini diizinkan. Jadi dia minta warisan, diizinkan, dia dikasih, dan apa yang terjadi? Akhirnya dia pergi dari rumah bapaknya dan bersenang-senang, berfoya-foya, menghabiskan semua yang dia miliki. Sampai akhirnya, ya, dalam ayat-ayat itu digambarkan bahwa sampai akhirnya negeri di mana dia pergi itu, jadi dia pergi tidak di kota itu, dia pergi jauh di kota lain. Sampai diceritakan di sana negeri itu mengalami masa kesukaran. Ada masa tidak baik di negeri itu sehingga dia tidak memperoleh apa yang baik juga di sana. Hal yang dapat saya pelajari bahwa Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya cara untuk mendidik semua kita. Ada orang-orang yang tidak siap dididik dengan cara mungkin di keluarganya, di dalam gereja, di dalam kasih yang lemah lembut, dan akhirnya Tuhan mendidik kita dengan cara-cara yang khusus. Bagi saya, apa yang terjadi dalam diri anak bungsu, di perantauan, dia jatuh miskin, kemudian kampung negeri di mana dia tinggal juga terjadi kelaparan, ada bencana di sana. Ini adalah cara Tuhan untuk mendidik, cara Tuhan untuk menyadarkan bagaimana seharusnya kita hidup. Ya, ini adalah
bentuk kasih Bapa di surga. Ini adalah mujizat. Ini adalah cara Tuhan untuk dapat mendidik, mengubah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun tentu kita semua merasa bahwa bapaknya merasa tidak nyaman karena cuma punya 2 anak, satunya kabur katakanlah. Pergi meninggalkan dengan cara yang tidak baik. Pasti bapaknya sedih. Tapi ini gambar bahwa cara Tuhan punya cara. Kalau kita, tadi saya sebut bahwa ada beberapa kita seperti anak sulung, tapi ada beberapa kita mirip dengan anak bungsu ini. Kadang-kadang kita tidak bisa dididik dengan cara yang halus. Kita tidak bisa dididik dengan hal-hal yang sederhana, yang simpel. Kadang-kadang kita tidak dapat merasakan bahwa Bapa baik buat kita. Di poin 3 itu saya menulis bahwa anak bungsu ini tidak mengerti tentang bapaknya, tentang hati bapaknya, tentang kasih bapaknya. Jadi pasti Bapa mengasihi 2 anak laki-lakinya, entah yang sulung, entah yang bungsu. Tapi dua-duanya tidak juga menyadari bahwa Bapa mengasihi baik yang sulung maupun yang bungsu. Nah, karena dia bersenang-senang, karena dia hanya mencari yang enjoy saja, kita mendapati bahwa anak itu akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, diizinkan untuk mengalami yang tidak baik sampai dia dapat membandingkan. Ketika dia bekerja, hanya makan ampas makanan babi, dia mulai sadar. Dia mulai paham tentang hati bapaknya, rumah bapaknya. Dia sadar bahwa seharusnya waktu itu aku menikmati yang baik di sana. Seharusnya aku tidak ada di sini, seharusnya aku ada bersama Bapakku di sana. Di sana ada banyak hal, ada makanan, ada minuman, ada semua yang baik. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bentuk mujizat juga cara Tuhan bekerja bagi kita. Teman-teman yang merasa sebagai atau seperti anak bungsu, mari tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mencintai kita. Tetapi kita harus belajar untuk mengerti hati Bapa kita di surga. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri dengan semua berkat dan kebaikannya harus kita mengerti. Kalau saya sebut tadi di awal bahwa anak sulung itu adalah tipe orang yang tidak bijaksana. Tetapi juga anak bungsu ini menurut saya juga lebih tidak bijaksana lagi. Jadi dua-duanya itu memang tidak bijaksana, tidak paham, tidak mengerti, tidak mengenali hati bapaknya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita harus memahami bahwa Bapa di surga mengasihi kita. Hari-hari ini kita masih dalam suasana pandemi, tidak baik yang kita alami. Saya merasa bahwa makin lama keadaan memang tidak baik, tetapi hati kita harus tetap punya jaminan bahwa Bapa itu baik bagi kita. Bapa itu mengasihi kita. Kita harus punya hikmat, kita harus punya pengertian, harus kita punya kesaksian dari dalam batin kita bahwa Bapa itu baik buat kita. Dua-duanya adalah menggambarkan tentang orang yang tidak bijak sebenarnya. 2 anak laki-laki ini tidak bijak. 2 anak laki-laki ini tidak memiliki pengertian, tidak punya hikmat. Dua-duanya tidak memahami hati Bapa di surga. Ya, maksud saya Bapanya ya. Ini menggambarkan tentang kita yang kadang-kadang juga tidak dapat mengalami, merasakan kasih Bapa di surga. Teman-teman mungkin yang menikmati berkat Tuhan di rumah Bapa karena merasa sudah terlalu biasa
Biasa, semuanya biasa. Tidak ada hal-hal yang hebat. Kita tidak dapat merasakan kasih Bapa di surga. Tapi juga yang seperti anak bungsu ini juga tidak dapat merasakan kasih Bapa, kasih Tuhan. Tetapi hari ini saya mau mengajak kepada kita memiliki waktu untuk merenungkan bahwa jika kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, seperti Roma bercerita bahwa kita ini adalah menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menerima roh Allah, menerima Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena ada Roh Yesus di dalam diri kita, ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah yang diharapkan oleh Bapa di surga adalah anak-anak yang paham, yang mengerti, yang bijaksana, yaitu bahwa Bapa mengasihi kita. Bagi saya hari ini yang disebut mujizat adalah ketika kita memiliki persekutuan dengan Bapa di surga. Saya hari ini menyebut bahwa mujizat itu ketika kita berkata bahwa Bapa di surga dalam Yesus itu baik buat kita. Kenapa? Karena suasana sekarang ini menjadi intimidasi bagi kita. Keadaan yang tidak baik sekarang ini menjadi intimidasi bagi kita. Rasa takut mendera kita, rasa ragu mendera kita. Kita diintimidasi dengan berbagai hal-hal yang tidak baik. Dan itu membuat kita bertanya-tanya dengan atau seperti apa kasih Bapa bagi kita. Dan jika kita bertanya, kita akhirnya jatuh. Entah kita menjadi tidak bijak seperti anak sulung atau kita tidak bijak seperti anak bungsu. Dua-duanya adalah orang yang tidak menikmati kasih Bapa, berkat dari Tuhan. Nah, di endingnya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pesta itu terjadi, anak itu disambut kembali, anak itu diakui kembali, dan anak bungsu itu akhirnya masuk kembali ke rumah bapaknya. Tapi ada satu hal yang saya yakini bahwa anak bungsu telah belajar tentang kehidupan. Tidak ada yang lebih baik selain tinggal di rumah Bapa. Tidak ada yang lebih baik tinggal bersama dengan Bapa yang memulai dari kehidupan awal, menyediakan semua, menjamin hidupnya. Dan saya yakin bahwa anak bungsu ini seperti disebutkan di dalam ayat 10 pasal 15 tadi bahwa satu anak ini bertobat, satu anak ini terbuka matanya, satu anak ini paham bahwa hanya bersama dengan bapaknya. Demikian juga saya yakin ketika bapaknya berbicara kepada anak sulung, saya yakin juga ada pertobatan, ada pengertian di sana. Sehingga baik anak sulung maupun anak bungsu kembali dirangkul oleh bapaknya menjadi satu keluarga yang indah. Dan ini menjadi gambaran bahwa Bapa di surga tetap menerima kita dalam situasi apapun. Tapi tentu dengan syarat bahwa kita menyadari, mata kita memandang, melihat, hati kita terbuka bahwa Bapa itu mengasihi kita. Dan tidak ada tempat yang lebih baik di bumi ini, dimanapun saja, kecuali kita di dalam persekutuan dengan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, mungkin tadi kita sakit, kita sedang kritis, kita sedang didera oleh rasa takut dengan COVID ini ya. Pandemi ini membuat kita takut juga, takut tertular, takut sakit, siapa yang sakit, siapa yang bawa virus kita tidak tahu. Ada takut di sana, takut tentang makan kita, takut terhadap kebutuhan kita, rasa takut mendera banyak orang. Tapi hari ini saya ingin katakan kepada kita semuanya, ayo kita tetap tinggal di rumah Bapa di surga. Mari kita tetap membangun persekutuan dengan Bapa di surga di dalam Yesus.
Satu poin ketika kami berdoa kemarin, doa pagi, saya sampaikan, bukan kemarin ya kemarin, saya ajak berdoa satu rumah, dan saya cerita kepada semua yang di rumah, kebetulan rame, ini tidak ada pelayanan, keadaan-keadaan tidak sebaik kemarin. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan mencukupkan apa yang kita perlu. Kita bisa makan, bisa minum, dan semua Tuhan cukupkan. Kenapa? Karena Tuhan itu memberkati kita. Jika kita tetap bersama dengan Bapa di surga, maka semua yang Bapa miliki akan juga menjadi milik kita. Hari ini mari teman-teman, saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, mari. Mungkin kita seperti anak sulung yang sebenarnya setia, kerja keras tapi kurang bijaksana, tidak dapat menikmati yang baik di rumah bapaknya. Atau kita seperti anak bungsu yang suka melawan, ya senang-senang saja, tidak mau mengambil tanggung jawab, ya suka-sukanya. Dan yang juga tidak dapat memahami cinta bapaknya. Tapi hari ini, ayo Tuhan baik buat kita, biarlah cintanya, kasihnya menjadi obat bagi roh dan jiwa kita, sehingga kita diteguhkan, dikuatkan di dalam berkat anugerahnya. Ya, saya pikir ini yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Mari pandang Tuhan yang luar biasa, masih ada mujizat di dalam Dia, masih ada pintu yang terbuka di dalam Dia, masih ada kesempatan-kesempatan yang baik. Dan saya percaya saat kita sedang dan selalu bersama dengan Bapa di surga, malaikat-malaikat di surga juga bersuka cita, karena kita adalah orang yang menyadari bahwa Bapa di surga baik buat kita. Mari semua kita di tempat masing-masing berkata, Bapa itu baik buat saya, Bapa di surga itu indah buat saya, Dia mengasihi saya. Dan itu akan melegakan hati kita, akan memberi sukacita dalam batin kita, karena ada jaminan bahwa Bapa itu baik buat kita semuanya. Mari tenangkan hati kita sejenak. Bapa itu baik buat kita. Disediakan mujizatnya, disediakan anugerahnya. Ketika saya mulai bicara tentang dua anak laki-laki ini, Tuhan memberi gambaran betapa Bapa yang kita punya ini adalah Bapa yang luar biasa. Bapa yang sangat indah, tanpa kemarahan, tanpa rasa jengkel, tanpa penolakan di sana. Bapa bisa saja marah-marah kepada anak sulung karena keadaannya juga tidak baik. Bapa juga bisa marah seperti kepada anak bungsu karena keadaannya tidak baik. Tetapi Bapa itu adalah gambaran dari Bapa di surga. Bapa yang tangannya selalu terbuka, yang hatinya juga selalu terbuka, dan Dia memberi kesempatan, baik kita sebagai anak sulungkah atau kita sebagai anak bungsukah, Dia memberi kesempatan untuk tetap menikmati berkat-berkat, menikmati kasih-Nya yang Dia miliki. Haleluya. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku.
Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Kami percaya kasih-Mu begitu besar bagi kami. Apapun keadaan kami, dalam ketidakpengertian kami, saat kami tidak bijaksana, saat kami tidak dapat dan kurang bijak mengelola hidup kami, tangan-Mu yang penuh kasih tetap terbuka bagi kami. Engkau memberi pengampunan bagi kami. Hari ini kami berdoa, pulihkan hati kami Bapa di surga. Saudara-saudara kami semua sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, yang hatinya sedang jauh dari Bapa di surga, yang hatinya sedang tidak dekat dengan Bapa di surga, yang hatinya sedang menyimpan dosa, menyimpan hal yang tidak baik di hadapan Bapa di surga. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, pengampunan-Mu atas kami, beri kesadaran rohani bagi kami, supaya kami kembali datang, kembali bersekutu, kembali paham bahwa Engkau mengasihi kami semuanya. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, jamah hati kami. Ketika masa sukar ini, kasih-Mu besar bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Tangan-Mu yang penuh kasih itu tetap menopang dan merangkul kami semuanya, sehingga hati kami tetap penuh dengan damai dan sukacita bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, berkati firman-Mu, berkati ibadah kami, berkati hati kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati saudara-saudara kami yang kami kasihi. Engkau ada selalu bersama dengan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk negeri kami Indonesia ini. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu supaya segera dipulihkan, sehingga kami kembali melayani Engkau, bekerja seperti dalam anugerah-Mu. Terima kasih, berkati negeri kami, pemerintah kami. Tuhan, beri hati yang bijaksana untuk semuanya, sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi semua rakyat Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga buat ibadah kami pada saat ini. Kau memberkati kami semuanya, memberkati dimanapun kami berada. Dan sepanjang minggu ini apapun yang kami kerjakan, apa yang kami doakan, Tuhan memberkati kami semuanya. Akhirnya kami selesaikan ibadah ini dan kami menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam Bapa di surga, berkat dalam Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok dan sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.